nama saya Meila Nurafni, NIM 3111421018, Prodi Ilmu Sejarah. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Konservasi. Di video ini saya akan menjelaskan materi konservasi lingkungan, terutama konservasi lingkungan yang ada di sekitar rumah saya. Sebelumnya, konservasi itu apa sih? Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Konservasi mempunyai arti sebagai usaha pelestarian lingkungan hidup yang tetap mengutamakan manfaat atau daya guna lingkungan dan upaya keseimbangan komponen-komponen lingkungan hidup demi pemanfaatan di masa depan. Secara umum, tujuan dilakukannya konservasi yaitu agar kondisi lingkungan kita tetap terjaga dari berbagai kerusakan lingkungan. Seperti yang kita ketahui saat ini, kondisi lingkungan di sekitar kita semakin memburuk. Memburuknya kondisi lingkungan di sekitar kita sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sedikit dipengaruhi oleh faktor alam. Bila hal ini terus dibiarkan, maka kehidupan makhluk di bumi akan terancam, seperti video berikut ini. Ya, sampah plastik ini menjadi ancaman nyata bersama yang merusak lingkungan. Setiap tahunnya kota-kota di dunia menyumbang 1,3 miliar ton per tahun untuk mencemari lingkungannya. Seperti apa faktanya? Eko Frima Andani akan mengulasnya untuk Anda. Silahkan, Eko. Ya, Zakia, benar sekali. Setiap tahunnya kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik 1,3 miliar ton per tahun. Bank Dunia memprediksi jumlah ini akan bertambah menjadi 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Jutaan ton sampah plastik mencemari lautan setiap tahunnya. Dampaknya, selain mencemari lingkungan, sampah plastik juga menyebabkan kerugian sekitar 13 miliar dolar setiap tahun. Mulai dari kerusakan ekosistem laut hingga wisata alam. Ironisnya lagi, Indonesia menjadi negara dengan nomor 2 terbesar di dunia penyumbang sampah plastik. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya berikut ini. Ini adalah data yang dirilis oleh salah seorang peneliti yang bernama Jenna Erjambek. Peneliti Universitas Georgia dalam risetnya mengenai sampah plastik di lautan menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 192 negara penyumbang sampah plastik di lautan. Dari penelitian dirilisnya ini, pada tahun 2015 lalu ini terlihat Indonesia menempati urutan kedua setelah yang pertama ada Tiongkok dengan menyumbang sampah plastik dunia senilai 8,81 juta metrik ton per tahun. Kemudian Indonesia ada di urutan kedua yakni 3,21 juta metrik ton per tahun. Kemudian disusul Filipina, Vietnam, dan juga Sri Lanka. Ini artinya ada 187,2 juta ton sampah yang dibuang ke laut Indonesia setiap tahunnya. 57% sampah di laut Indonesia ialah plastik, atau 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi laut Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup pun menyatakan 75% laut kita sangat tercemar. Lalu, dari mana sumber sampah ini berasal? Dari data yang kami himpun dari Kementerian Lingkungan Hidup, rumah tangga menempati urutan pertama sebagai penyumbang faktor sampah di Indonesia, yakni jumlahnya mencapai 48%. Kemudian disusul oleh pasar tradisional yakni 24%, dan juga disusul oleh jalan 7,5%. Kemudian ada dari sumber kawasan komersial 9%, sekolah 4%, dan juga kantor 6%, dan juga lainnya 6,5%. Pengelolaan sampah yang buruk menjadi faktor utama. Ujung-ujungnya, sampah akan bermuara ke laut atau terendap bertahun-tahun di dalam tanah. Sampah plastik bukan hanya persoalan Indonesia saja, tapi juga dunia. Lalu, apa dampaknya? Sampah plastik membawa dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan kita di dunia. Beberapa foto yang sempat viral ini bukanlah sebuah candaan atau rekayasa belaka.
Bagaimana 13 ikan paus ditemukan mati terdampar pada tahun 2016 di sejumlah pesisir pantai di Eropa. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, ada jaring ikan sepanjang 15 meter yang tersangkut di perut ikan. Kura-kura yang berubah bentuk karena terjerat plastik sejak kecil. Anjing laut yang kepalanya tertutup kaleng plastik hingga menyebabkan kesulitan untuk makan. Penyu laut yang juga memakan sampah plastik karena dikira ubur-ubur, dan singa laut yang terjerat jaring nelayan. Selain berdampak kepada hewan, kantong plastik dapat mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah. Kemudian juga ironisnya lagi sekaligus juga mengganggu kesuburan tanah. Racun dari partikel plastik pun dapat membunuh hewan yang mengurai seperti cacing, dan juga ini sangat ironis dan miris. Kita lihat grafis selanjutnya. Ya, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini menyebutkan 75% laut Indonesia sangat tercemar. Diperkirakan ada 53 juta puntung rokok dibuang ke laut dan 13,5 juta tertutup botol ada di lautan kita. Kemudian lain, 10,1 juta produk plastik seperti gelas, piring, sendok, disusul botol plastik, kaleng minuman, dan sedotan dibuang ke laut. Dampaknya apa? 267 spesies terjerat mati karena sampah. Tentu ini menjadi PR kita bersama. Sampah plastik juga mengganggu rantai makanan, mencemari tanah, kadar air laut pun juga meningkat. Lalu, apa yang kita bisa perbuat dengan adanya dampak ini? Ada beberapa upaya pencegahan. Yang pertama, mulai dari diri sendiri untuk bijak dan bertanggung jawab menggunakan barang-barang plastik. Menggunakan tas belanja sendiri ketika ke pasar, tidak menggunakan sedotan plastik, membawa botol minuman sendiri. Juga halnya dengan pemerintah daerah mengeluarkan perda pelarangan pasar dan toko retail menggunakan kantong plastik. Dan kemudian juga adalah bagaimanapun kantong plastik adalah pernyataan Perda, pengeluaran Perda merupakan adalah salah satu cara yang nyata. Provinsi Bali sudah menjadi pionirnya, ataupun kalau terpaksa menggunakan kantong plastik, bijaklah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Daur ulang sampah plastik dan memberikan banyak alat pembakar sampah adalah solusi lainnya. Karena faktanya sampah plastik membutuhkan waktu 50 hingga 600 tahun lamanya untuk bisa terurai. Dan intinya adalah sampah plastik tidak sama dengan operasi plastik. Jika operasi plastik yang buruk bisa terlihat bagus, tapi sampah plastik yang terlihat bagus nyatanya membawa dampak buruk mulai untuk lingkungan kita. Untuk itu, mulailah dari diri sendiri. Dari video yang telah kita lihat, oleh karena itu, demi tetap terjaganya kondisi lingkungan, perlu adanya upaya untuk menjaga, melindungi, dan merawat kondisi lingkungan kita. Hal itu dapat kita lakukan melalui suatu cara, yaitu dengan cara konservasi. Pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan manusia dapat merusak lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan kegiatan baik yang terlihat sepele, namun tidak semua orang terbiasa untuk melakukan. Anak-anak, bahkan orang dewasa banyak membuang sampah di sembarang tempat. Maka kesadaran agar anak membuang sampah pada tempatnya harus ditumbuhkan sejak usia dini. Upaya yang dapat kita lakukan untuk konservasi yang ada di lingkungan sekitar kita salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan kita juga harus memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan. Demikian salah satu upaya untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.